semuanya, perkenalkan nama saya Ava Putri dengan NIM 2400-3002 dari jurusan Departemen Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai programnya. Jadi yang pertama itu kita membuka aplikasi DevC++ nya. Lalu kita buka aplikasinya, ini masih loading. Lalu saya milih menu file, setelah itu new, lalu search file. Nah di sini kita langsung copy kodenya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini kodenya. Jadi yang pertama adalah include IOStream, yang mana include IOStream ini berguna untuk mengizinkan program untuk menggunakan code untuk output dan chain untuk input. Yang kedua adalah include limits, yang mana input limits itu berguna untuk membersihkan input yang salah menggunakan numeric limits. Lalu yang ketiga ada using namespace std. Ini itu digunakan supaya tidak perlu menulis std lagi di depan code ataupun scene. Selanjutnya adalah in main. Di sini tuh digunakan untuk memulai program utama. Di sini adalah tandanya untuk memulai program. Selanjutnya adalah double A dan B. Di sini tuh berfungsi untuk menyimpan angka pertama dan angka kedua, boleh desimal. Lalu ada char op. Di sini tuh berguna untuk menyimpan operator yang dimasukkan. Jadi operatornya itu bisa tambah, kurang, kali ataupun bagi. Lalu ada char lanjut. Di sini tuh berguna untuk menyimpan pilihan apakah kita ingin melanjutkan menghitung lagi atau tidak. Nah, di sini ada code kalkulator sederhana. Ini tuh adalah menampilkan judul program di layar. Lalu ada do. Di sini tuh untuk memulai perulangan supaya kalkulator bisa terus berjalan sampai user keluar. Nah, di sini ada code. Masukkan angka pertama. Ini tuh meminta user untuk memasukkan angka pertama. Next adalah while chain. Di sini tuh berguna untuk memeriksa kesalahan input seperti angka pada angka pertama. Lalu yang kedua itu ada bool valid true. Di sini tuh berguna untuk menandai apakah operasi bisa dilakukan. Kalau true berarti bisa. Selanjutnya adalah double hasil sama dengan 0. Di sini berguna untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu ada switch op. Di sini tuh berguna untuk memilih operasi berdasarkan operator yang dimasukkan. Selanjutnya adalah case plus hasil sama dengan A tambah B break. Di sini tuh jika operator itu meminta untuk pertambahan. Yang kedua ini ada perulangan, ada pengurangan, ini ada perkalian, dan yang ini case ini pembagian ini. Lalu adalah if dalam kurung B sama dengan 0. Ini tuh jika angka keduanya 0 maka tampilannya akan error dan tidak valid. Lalu ada else hasil sama dengan A per B. Di sini tuh jika bukan 0 maka lakukan pembagian. Lalu ada default. Jika operator ini bukan tambah, kurang, kali, bagi, maka sistemnya akan error atau operator tidak dikenali. Lanjut ada if valid atau code. Di sini tuh digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan jika tidak terjadi kesalahan. Lalu ada code, hitung lagi, y atau n. Itu tuh artinya yes atau no. Lanjut ada while di sini. Di sini tuh digunakan jika user memilih y untuk mengulang perhitungan. Tapi kalau misalkan memilih n maka akan di stopkan. Terus selanjutnya ada return. Return itu berarti program hasil berakhir dengan normal, dan F ini penutup fungsi main. Jadi diawali dengan ini, diakhiri dengan ini. Baik, kita akan mencoba programnya. Jadi yang pertama kita bikin ini dulu. Kita save-nya adalah program kalkulator sederhana. Kita save.
tunggu loading. Masih loading. Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Yang pertama kita masukkan angka, misalkan kita masukkan angka 500. Lalu kita milih operatornya itu yang pertama itu tambah, kita masukkan angka 200. Nah, di sini 700. Lalu di sini ada muncul hitung lagi yes or no, kita pencet yes. Selanjutnya masukkan angka pertama 500 juga. Operatornya karena tadi sudah tambah maka kurang. Nah, keduanya 200, hasilnya adalah 300. Lanjut lah, hitung lagi yes or no, kita jawab yes. Lalu angka pertama 500, kita karena tadi sudah tambah dan kurang, kita masukkan ke kali angka 200 dan hasilnya adalah 100.000. Hitung lagi yes or no, jawabannya yes. Lanjut angka pertama itu adalah 500, lalu kita bikin bagi, nah keduanya 200 dan hasilnya 2,5. Hitung lagi yes or no, jawabannya no, dan ini sudah selesai hasilnya. Kita close. Karena program tadi itu hanya untuk tambah kurang kali bagi, maka saya akan menambahkan untuk akar. Jadi untuk akar itu menggunakan kode yang berbeda. Kita salin dulu kodenya. Nah, ini sebenarnya hampir-hampir sama, cuma perbedaannya itu ada di sini. Di code masukkan operator tambah kurang kali bagi atau R untuk akar. Jadi perbedaannya hanya di situ. Lanjut kita masukkan ini, kita pencet compile sama run F1, kita tunggu dia masih loading. Nah, di sini sudah mulai terlihat tampilan dari outputnya. Masukkan tambah kurang kali bagi atau R untuk akar. Jadi karena kita mau akar, jadi kita pencet R. Lalu masukkan angka pertama, kita masukkan 20. Maka hasil dari akar 20 adalah 4,47214. Misalkan kita memastikan lagi, kita pencet yes. Lalu masukkan R lagi dan kita mau akar 25 itu berapa? Dan akar dari 25 adalah 5. Misalkan lanjut lagi yes. Misalkan kita untuk R lagi, kita cari akar dari 100 itu berapa? Adalah 10 dan 5. Ini adalah hasilnya. Sekian hasil pemrograman dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.